Gak kerasa udah 78 hari kita gak bisa ngapa-ngapain. Semenjak pertama kali kita dengar bom Gaza, lalu kita menghitung 1, kedua, ketiga, hingga sekarang udah 20.000 nyawa syahid dan sudah 58.000 terluka. Awalnya kita sedih, kita keras protes, tapi belakangan banyak yang mengendor dan banyak yang lupa. Lalu kematian manusia yang sebanyak itu pelan-pelan hanya dimaknai sebatas angka dan kita sibuk kembali dengan urusan-urusan kita. Kita sibuk dengan debat politik, kita harus mati-matian membela dan wajib saling cela. Tapi bagaimana jika di hari-hari kita yang super padat dan super sibuk itu, aku ingatkan lagi soal kepahitan, soal rasa sakit tertimbun neruntuhan, soal pemandangan getir melihat detik demi detik kematian anak tercinta, soal kabar anak yang baru pulang dari pasar dan mendapati semua anggota keluarganya syahid terbunuh, atau soal perasaan sepi kehilangan keluarga dan tubuh yang letih sekali tak terkira, atau soal masa depan yang terenggut karena indera yang cacat. Dan bersamaan dengan hari-hari kita yang padat dan super sibuk itu, bangsa kreasionis masih saja terus bombardir hingga ke selatan Gaza, ke Rafah tepatnya. Dan entah kemana lagi semua penduduk Gaza itu akan berlindung pergi, karena satu-satunya tempat aman itu sudah jadi gerbang kematian sekarang. Tapi rasa-rasanya setelah dipikir-pikir nih, mereka sebetulnya gak akan pergi kemana-mana. Mereka gak akan berharap lagi ke siapa-siapa. Dan rasa-rasanya mereka juga gak akan kehilangan masa depan mereka, mimpi-mimpi mereka, dan kemuliaan mereka. Mereka akan diam di sana, lalu satu persatu akan wafat dan mulia sebagai syuhada. Dan rasa-rasanya mereka gak layak dikasihani dan menjadi komoditas air mata, karena syahid predikat mereka. Tapi justru bukankah kita yang amat perlu dikasihani sekarang? Kita yang mulai kehilangan rasa kemanusiaan kita. Lalu kita disibukkan dengan soalan yang remeh, soalan yang saling jilat, saling sikut. Kita menyembah sama manusia. Kita khawatir dan overthinking pada masa depan yang entahlah. Lalu di tengah kita merbala ayah yang bunuh anak, mertua perkosa menantu, suami mutilasi istri, dan marak bunuh diri karena pinjol dan judi slot. Justru bukankah kita yang amat perlu dikasihani sekarang? Saat kita masih punya kesehatan, saat kita masih punya kekuatan, tapi tak ada terbesit jiwa kepahlawanan, sikap kelaki-lakian kita. Malah kita galang koloni, bangun dinasti, saling pegang kartu as untuk selamatkan citra diri. Dan gak kerasa udah 78 hari dan kita masih gak bisa ngapa-ngapain. Tapi rasa-rasanya bukankah kita yang justru perlu diapa-apain?